Salam, selamat bertemu kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih melalui channel yang kita sebut channel Langsung Sitorus, dan kita gunakan untuk merenungkan apa yang menjadi evangelium atau pemberitaan firman pada tanggal 11 Agustus yang kita sebut juga sebagai Minggu ke-11 setelah Trinitas. Kiranya pertemuan kita melalui channel ini diberkati oleh Tuhan, dan semua yang mendengarkan permenungan ini mendapat berkat yang khusus. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita semuanya. Amin. Firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ditentukan dari surat Paulus ke jemaat Efesus pasal yang keempat ayat 25 sampai kepada ayat yang ke-32, yaitu bagian perikop di mana Paulus menerangkan tentang manusia baru. Mari kita baca Efesus 4 ayat 25 ayat sampai 32. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan mengamalkan perintah dan firman Tuhan. Amin. Di dalam almanak kita diusulkan tema permenungan kita mengatakan hidup baru dalam kasih Kristus. Hidup baru dalam kasih Kristus. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Sekarang ini jemaat-jemaat revival selalu mengatakan perlu untuk menjalankan hidup baru. Makanya apabila seseorang masih candu merokok, candu minum alkohol, candu
melakukan yang tidak baik terhadap perempuan-perempuan atau mengganggu perempuan, candu, menipu orang, mendustai orang, mereka katakan itu sebagai orang yang belum mendapat hidup baru. Memang benar itu. Dan kita gereja-gereja konservatif harus semakin menghayati dan mengamalkan, menunjukkan apa dan bagaimana itu status orang Kristen, pengikut Kristus, sebagai orang yang memiliki hidup baru. Karena setiap orang yang menjadi pengikut Kristus sudah diselamatkan, ditebus, diampuni dosa-dosanya, dan dipulihkan kemanusiaannya dari manusia lama menjadi manusia baru. Itu sangat perlu sekarang, dan tentu saja bukan hanya kita yang melakukan nasihat-nasihat Paulus ini, walaupun mereka bukan Kristen. Sehingga kita harus mampu untuk membedakan corak kehidupan kita yang baru atau corak hidup baru kita dibandingkan kepada mereka-mereka yang melakukan apa yang dinasihatkan oleh Paulus ini. Orang tua saya, bapak saya berasal dari Pilbegu, bahkan dia seorang panutur yang dapat memanggil begu-begu sebelum Kristen, animisme, dan semua yang dianjurkan oleh Paulus ini, sewaktu dia beragama animisme, dia lakukan sekonsisten mungkin. Tapi dia bertobat menjadi pengikut Kristus yang setia sampai mati, karena ternyata menurut pengalamannya Tuhan Yesus Kristus dapat mengusir setan-setan dan begu-begu yang selalu mengganggu dia, walaupun begu itu dapat dia atur, tapi selalu menuntut tumbal kepadanya sehingga bisa diatur. Setelah dia menjadi Kristen, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, saya tanya, mengapa kau mau menjadi Kristen? Dia katakan, di dalam animisme tidak ada pengampunan dosa, tetapi penghukuman terhadap setiap kesalahan. Bahwa apabila saya silap sedikit, maka begu-begu yang saya sembah atau hantu-hantu yang saya takuti itu menghukum saya dan tidak mengampuni saya. Mereka menghukum saya dengan begitu banyak anak-anak saya yang meninggal katanya. Setelah saya menjadi Kristen, Yesus itu benar-benar berkuasa mematahkan segala kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa dunia ini, dan saya diraihnya dengan mengampuni saya atas segala dosa saya selama saya masih menyembah animisme dan belum mengenal Yesus Kristus. Benar-benar saya berada dalam rangkulannya dan dalam hidup yang baru, sehingga saya melakukan apa yang dinasihatkan Paulus itu, tidak lagi karena ketakutan terhadap hukuman, tetapi karena kepatuhan kepada Kristus dan pemuliaan Kristus, karena dia telah mengampuni saya, memperbaharui hidup saya, sehingga saya menjadi manusia baru sekarang. Lalu ayah saya itu mengabdi untuk mendirikan bersama-sama dengan kawannya, mendirikan suatu jemaat Huria Kristen Batak di Patane Porsia tahun 1933. Dan berusaha terus membangunnya. Kebetulan dia adalah kepala kampung di kampung saya, dan oleh karena itu dia dapat berbuat banyak untuk pembangunan jemaat yang kecil itu, karena dia ditentukan menjadi bendahara pembangunan jemaat waktu itu. Sehingga kalau dia melihat orang-orang masih menyembah berhala,
masih cekcok-cekcok dan masih minum-minum tuak, dia dengan tegas melarangnya. Memang dia pernah kehilangan barang setelah dia menjadi Kristen. Dia bilang, sewaktu saya masih animisme tidak bisa hilang barang dari kampung saya, katanya. Tapi setelah saya menjadi Kristen, bisa saja orang mencuri barang saya. Saya tanya, mengapa, bagaimana sikapmu tentang hal itu? Dia katakan, Tuhan mengampuni dia. Mungkin sepeda saya yang dicurinya itu dia butuhkan. Mudah-mudahanlah dia diberkati Tuhan dengan mengambil sepeda saya. Dan saya mengampuni dia, dan Tuhan sudah mengampuni kami semuanya, kata ayah saya kepada saya. Sehingga saya menjadi pendeta sebenarnya adalah pekerjaan berlomba dengan ayah saya dalam kekuatan kerohanian setelah dia menjadi orang Kristen pengikut Yesus yang setia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bisa saja hampir sama perilaku orang non-Kristen dan yang Kristen. Tetapi yang Kristen harus dengan tegas menunjukkan bahwa dia melakukan semua nasihat Paulus ini, tidak berdusta, tapi mengatakan kata-kata yang membangun, ya, dan dia tidak mendukakan Roh Kudus, ya, dan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah dibuang dari diri setiap orang Kristen, dan juga segala bentuk kejahatan tidak dilakukan. Orang Kristen itu ramah satu sama lain, jauh dari pertikaian, ya, penuh kasih mesra saling menolong. Dan memang itu dilakukan oleh orang-orang lain, tetapi orang Kristen melakukannya karena dia sudah menjadi manusia baru. Oleh karya penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Kalau orang lain melakukannya itu yang non-Kristen seperti ayah saya waktu animisme, itu didorong oleh karena ketakutan kepada Kristus dan mau mencari pahala yang berupa kasih sayang kepada Tuhan dan kasih sayang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, panggilan kita itu harus terus-menerus melekat dalam diri kita. Apa yang dikatakan Paulus, ya, tentang panggilan kita itu adalah karena kita mengenakan manusia baru, itu ayat 24, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi ada kebenaran dan kekudusan di dalam diri kita. Dan oleh karena panggilan kita itulah, makanya Tuhan memakai diri kita sebagai baitnya yang kudus. Setiap tubuh orang Kristen adalah bait Roh Kudus. Sehingga apabila ada terjadi dalam dirinya masing-masing orang Kristen itu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, tentu saja Roh Kudus yang bertempat tinggal di dalam diri kita akan berduka cita. Karena dengan perbuatan-perbuatan kejahatan itu kita berusaha mengusir Roh Kudus dari diri kita. Oleh karena itulah, mari kita pertahankan diri kita sebagai bait Roh Kudus dan menjaga agar kekudusan dan kebenaran itu selalu berada dan selalu kita lakukan melalui diri kita itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita baca satu persatu ayat ini dan kita pahami. Ya, ayat 25, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Kepada yang tidak anggota pun kita harus tidak berdusta, ya, apalagi kepada anggota tubuh Kristus. Kita adalah tubuh Kristus yang satu sama lain dialiri oleh darah Kristus di dalam diri kita. Sama seperti organ-organ tubuh kita dialiri oleh darah kita sehingga sehat dan hidup,
Demikianlah kita masing-masing semua orang Kristen dialiri darah Kristus, ya. Darah kebenaran dan kekudusan itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih. Maka tugas kita yang paling perlu adalah untuk menjaga lidah kita, mengatur atau menjaga kata-kata kita. Karena lidah itu ibarat api yang bisa membakar kalau memang selalu mengucapkan kata-kata yang salah atau yang dusta, kata-kata kotor, dan lain-lain. Dan kita lihatlah, jangan biarkan ada mengalir di antara sesama orang Kristen hoax, dusta, bohong. Jangan biarkan itu menguasai dirimu. Kalau ada berita-berita yang memang kau anggap tidak benar, anggap berlalu saja begitu, sehingga kita tidak diganggu, sehingga pikiran kita dan pergaulan kita tidak diganggu oleh berita-berita bohong yang sampai kepada kita. Manusia zaman sekarang ini selalu keranjingan bergosip-gosip, menyebarkan kabar-kabar buruk, sehingga keretakan-keretakan terjadi di antara orang-orang sekampung dan orang-orang Kristen. Itulah yang merusak kehidupan jemaat kita, sehingga komunikasi yang harmonis antara pelayan dan jemaat tidak tercipta, bahkan buyar sama sekali. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, berkata benar itu adalah perjuangan. Kita harus pilih kata-kata yang seperti dikatakan Paulus itu adalah kata yang membangun, ya. Karena mulut ini adalah harimau bagi kita, maka dengan memilih kata-kata yang akan kita katakan sebagai perkataan yang membangun, maka mulut kita menjadi saluran kasih mesra dan keramah tamahan terhadap sesama kita, serta penghormatan dan pemuliaan kepada Tuhan yang menciptakan kita, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Ingat, perilaku ini terutama harus dilakukan kepada sesama anggota. Jangan lupa itu. Bapak Ibu, apabila kamu menjadi marah itu sebenarnya adalah puncak daripada hasil penglihatan kita bahwa ada sesuatu yang tidak beres terjadi sebagai seharusnya, marah. Tapi kalau marah berdasarkan emosi dan kepentingan kita, itu harus kita tahan. Jangan sampai marah itu meluap-luap. Ya. Karena marah itu bisa mengundang tindakan-tindakan kriminal dan lain-lain yang dilarang juga untuk kita lakukan. Jangan membunuh, kata Tuhan. Jangan membunuh karakter. Jangan membunuh fisik. Marah adalah, atau marah pribadi ya, menjadi sumber dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Memang kita bisa marah, tapi harus marahnya Tuhan. Makanya kalau kita marah melihat orang karena berlaku tidak sesuai dengan perbuatan atau ajaran Tuhan, kita harus bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita marahkan kepada dia sehingga dia berubah dari perilaku yang jelek itu. Jadi marah kita adalah marah yang suci, marah yang kudus. Makanya orang mengatakan kalau kau marah terhadap seseorang, panggillah dia bicara empat mata dan nasihati dengan baik-baik. Jadi dengan demikian kita tidak membiarkan iblis menguasai diri kita, sehingga marah kita bukan pelampiasan amukan hati kita yang panas dan lain-lainnya itu. Jadi agar kita tidak jatuh ke dalam dosa dan orang lain tidak tersandung jatuh ke dalam dosa, marah kita itu, marah suci, marah yang kudus itu harus kita salurkan dengan baik juga, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Kalau marah itu jangan sampai nyala terus sampai besoknya, ya, atau bahkan sampai mati. Makanya dalam kamus orang Kristen sebenarnya tidak ada istilah yang mengatakan kita bertemu
di tanah merah katanya. Pajupang ita norara mahita katanya waktu marah itu. Jangan ada begitu orang Kristen. Marah itu bisa dilenyapkan sebelum matahari terbenam. Karena apa? Kalau sudah matahari terbenam dan menjelang tidur, kalau kita dikuasai oleh kemarahan itu, kita yang rugi. Mimpi kita pun jadi jelek. Oleh karena itu buang aja kemarahan itu. Karena itu akan menjadi berkat bagi kita. Kalau kemarahan kita digantikan Tuhan dengan kelembutan hati, dan kita mau berhidup di dalam kelembutan hati dan pengampunan itu, maka kita tidak sakit hati. Kita tidak akan mengalami keruwetan pikiran dan lain-lain. Orang yang mencuri, janganlah mencuri, tapi baik ya bekerja untuk melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya dia memberi kepada yang lain. Mencuri itu banyak sekali sekarang caranya. Ya, banyak sekali. Korupsi itu mencuri. Juga menghapus data orang lain dari internet, mencuri. Ya. Mengambil uang orang melalui penggelapan daripada data-data diri kita di internet itu atau di medsos-medsos itu mencuri juga. Jadi mencuri bukan hanya mengambil barang orang lain begitu saja dan menggelapkannya. Membegal itu juga adalah cara mencuri. Ya. Merampok itu cara mencuri, dan semuanya itu mencuri. Ya, kalau ada orang yang pernah mengatakan Tuhan mengampuninya dan jangan lagi diulangi katanya. Jangan lagi diulangi sifat-sifat mencuri seperti itu. Yang terbaik adalah bekerja keras. Tentu saja agar bisa bekerja keras dan tidak mencuri lagi harus ada lapangan kerja. Makanya kita asahlah diri kita untuk menekuni suatu lapangan kerja yang menghasilkan gaji yang cukup bagi kita. Maka belajarlah, harus terpelajar. Pencuri pun memang sekarang ini sangat terpelajar. Tetapi kalau kita tidak mencuri, harus lebih terpelajar lagi, lebih ahli lagi dari para orang-orang yang mencuri tersebut. Jadi kalau ada uang kita diambil orang begitu saja dari bank, kita harus mampu mencegahnya. Dan pemerintah bersama kita dalam melakukan pencegahan pencurian tersebut. Dan kalau kita sudah bekerja, itu bekerja bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi kita sebagai makhluk sosial, ya, selaku makhluk sosial, homo socius kita ini, kita harus peduli terhadap orang lain. Ya, di perjanjian lama kita selalu dianjurkan untuk mementingkan, memperhatikan kehidupan para yatim, para piatu, dan juga para janda. Sekarang itu pun begini, ya. Jadi apa yang kita peroleh dari pekerjaan kita yang baik ini harus juga kita sisihkan untuk kepentingan orang yang perlu disosiali. Misalnya untuk anak-anak panti asuhan dan untuk orang-orang jompo dan orang-orang gelandangan, ya. Sampai sekarang memang belum ada di organisasi di Indonesia untuk pengurusan terhadap gelandangan. Sehingga masih banyak yang meminta-minta di jalan-jalan mereka itu. Mudah-mudahan dalam pemerintahan kita yang berikut, pemerintah terus-menerus berusaha mempedulikan orang-orang yang perlu disosiali secara teratur, diatur oleh negara. Jadi sehingga ada nanti ada rumah singgah, ya, ada rumah penginapan bagi orang-orang gelandangan, dan ada kepedulian untuk memberikan mereka makan secukupnya setiap hari. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Kotor itu busuk, ya. Namanya pun harus, sedangkan mulut yang kotor harus disikat gigi, ya. Dibikin obat sikat yang mengharumkan. Demikian juga kata-kata kita harus mengharumkan. Jangan membaukan, ya. Jangan membuat ada suasana busuk atau bau. Oleh karena itu gosip-gosip yang ada di kalangan kita itu harus dihapus. Gosipkanlah Kristus yang penuh kasih itu gantinya.
Karena perilaku jahat dulu harus diganti dengan perilaku yang baik. Jadi karena apa? Perkataan kita adalah bisa membahayakan kita dan menimbulkan bahaya. Amsal 12 ayat 6 dan Amsal 13 ayat 3, baca di sana nasihat Salomo tentang penggunaan kata-kata yang baik itu. Sekali lagi Paulus mengatakan harus ada keluar dari mulut kita kata-kata yang membangun. Jangan kata-kata yang menghina atau yang memandekkan orang untuk maju. Jadi harus dibangun. Marilah kita lakukan dan berikan kata-kata yang membangun iman, membangun keahlian, membangun pikiran jernih, membangun persauran atau pergaulan yang baik di kalangan kita, di kalangan umat Kristen. Dan mari kita juga mengucapkan kata-kata yang membangun, yang membuat orang semakin pandai, semakin pintar. Karena apa? Mereka harus beroleh kasih karunia. Bagaimana orang bisa mendapat kasih karunia kalau tidak ada tempat kasih karunia itu dalam diri orang itu? Makanya kata-kata yang membangun itu adalah menciptakan tempat kasih karunia Tuhan di setiap orang yang mendengarnya. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu berbaik dalam tubuh kita yang dikuduskan oleh Tuhan. Maka berdosa kepada Roh Kudus itu tidak diampuni. Makanya kita harus hati-hati, ya. Kalau Roh Kudus masih berduka, kita masih diajak untuk menghiburnya. Artinya kembali kepada jalan yang benar. Jadi kalau kita melakukan yang salah, yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, tentu saja Roh Kudus itu akan berduka. Itu masih belum dosa yang belum diampuni, yang tidak bisa diampuni. Kalau kita langsung berbalik kepada Tuhan, maka Roh Kudus yang berada dalam diri kita akan bersukacita, dan sukacita itu akan diganjari dengan berkat dari Tuhan yang sangat besar. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita telah dimeteraikan sebagai orang-orang yang diselamatkan. Itulah yang memotivasi kita untuk membuat Roh Kudus bersukacita dengan diri kita, dengan pekerjaan kita. Bapak Ibu Saudaraku, banyak kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hoax, dan lain-lain, bohong-bohongan, baik melalui kata-kata langsung maupun dengan medsos-medsos. Itu kita buang saja dari diri kita. Karena setiap kali itu dipegang, maka kita sendiri yang dirusaknya, bukan orang yang menyebarkan hoax itu. Jadi buang aja. Kepahitan itu ganti dengan kemanisan. Kalau kau marah, jadilah ramah, ya. Kalau kau geram, jadilah menjadi garam dunia. Kalau kau pahit, buatlah kata-kata manis kepada kawanmu. Kalau kau sedang bertikai, lakukan segera perdamaian sama dia. Kawanmu bertikai itu. Kalau ada fitnah, jangan masukkan dalam hati, karena fitnah itu adalah sama dengan pembunuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ramah itu sangat bagus untuk membangun persekutuan, membangun pergaulan di antara sesama manusia, ya, terhadap orang lain dan terhadap sesama anggota kita. Kalau kita hidup mesra, kita betul-betul berbahagia di dalam kemesraan itu. Maka suami istri harus selalu mesra, ya. Anggota persekutuan harus selalu mesra. Jangan ada yang merasa terasing di dalam persekutuan di jemaat dan persekutuan di kampung-kampung. Kalau ada kesalahan, ya harus kita ampunilah. Karena apa? Agar dia yang kita ampuni tidak dihukum Tuhan, dan juga kita juga tidak dihukum oleh Tuhan. Kristus telah mengampuni kita, itulah patokan kita. Sebagaimana besarnya pun dosa kita telah diampuni Tuhan, maka sebagaimana besarnya pun dosa kawan kita, kita masih bisa mengampuni dia demi kehidupan bersama sebagai pengikut Kristus, demi kemuliaan Kristus, dan demi kedamaian, kesejahteraan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Terima kasih Bapak atas permenungan yang telah kami terima pada
hari ini, mudah-mudahan itu membangun diri kami, dan kami akan lakukan dengan setia apa yang Kau kehendaki. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih. Kabulkanlah doa kami. Amin.